Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 470 kemudian lakukan sekali dan untuk selamanya. Guan Xiaozhen, yang berada di samping, tidak dapat menahannya lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menangis dengan keras dan berteriak, "Putriku!" Di belakang Li Qianhao juga langsung menangis, menyeka air mata dengan sangat sedih. Meskipun adiknya bukan saudara perempuan yang sebenarnya, dia sangat baik padanya, jadi dia sangat sedih saat ini. Kerabat lain dari keluarga Li menangis ketika mereka melihatnya, baik dengan tulus maupun palsu. Li Zhenbei dan Li Qianhui sangat sedih karena mereka lupa memanggil perawat di meja perawat, dan mereka hanya menangis dengan sakit kepala ringan. "Perawat, di mana perawatnya?" Melihat Lin Yu berteriak untuk waktu yang lama dan tidak ada yang masuk, dia tiba-tiba cemas. Dia ingin berdiri di tempat tidur, tetapi dia tidak bisa berdiri. "Pernahkah Anda mendengar, perawat datang dan mendandani Nona Li?" Lin Yu berteriak keluar dari pintu dengan sedikit kesal, bertanya-tanya, dan semua orang di pintu membuat masalah juga. "Apakah kamu tuli?" Dia tidak tahu berteriak minta tolong. "Pakaian, Bu, Tuan." Dia menginginkan pakaian. Li Qianjue menangis lebih keras, dan buru-buru berkata, "Di mana kafan yang kamu persiapkan untuk gadis kecil itu?" Karena dia mengira saudara perempuannya sudah mati, dia secara alami salah memahami maksud Lin Yu dan berpikir bahwa Lin Yu menginginkan kain kafan untuk saudara perempuannya. Lagi pula, dia juga mendengar bahwa ketika orang meninggal, mereka harus membantu orang mengenakan kafan secepat mungkin, jika tidak pakaian tidak akan dipakai ketika tubuh menjadi dingin. "Pakaian, ya, pakaian," bibi kecilnya, taruh tasnya di kursi. Setelah putranya diingatkan, Guan Xiaozhen pulih, menangis sambil menangis kepada bibi Li Qianying untuk membantu mengeluarkan tas dari kursi. Ada satu set kain kafan dan sepatu wanita merah cerah, yang dia persiapkan untuk putrinya bertahun-tahun yang lalu sesuai dengan instruksi master. Konon hal semacam ini dipersiapkan jauh-jauh hari, tidak hanya tidak mengecilkan hati, tetapi juga merupakan moral yang baik bagi masyarakat dan dapat meningkatkan umur masyarakat. Ketika bibi Li Qianying mendengar ini, dia dengan cepat mengambil tas di kursi dan mengikuti saudara iparnya ke bangsal, bersiap untuk mendandani Li Qianying. Sekelompok pria di luar pintu menunggu di depan pintu, menundukkan kepala atau menangis atau menyeka air mata mereka. "Putri, putriku. Keponakan, keponakanku yang baik." Begitu Guan Xiaozhen dan adik-adiknya memasuki bangsal, mereka menangis dengan keras dan tidak bisa membantu tetapi bergegas menuju Li Qianying di tempat tidur. Lin Yu terkejut ketika melihat postur mereka, dan duduk di tanah dengan wajah penuh kebingungan. "Ibu." Pada saat ini, Li Qianying, yang telah mendapatkan kembali vitalitasnya di ranjang rumah sakit, terbangun oleh tangisan ibu dan bibinya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ibu dan bibinya bergegas ke arahnya, menangis dan tidak bisa tidak berbisik kepada ibunya. Berteriak. Tapi tidak masalah apa yang dia teriakkan, tapi itu mengejutkan bibi yang mengira dia sudah mati. Dia melompat dan berteriak, "Ya Tuhan." Wajah bibi Li Qianying pucat dan dia pikir itu adalah penipuan mayat, tetapi ketika dia melihat Li Qianying di ranjang rumah sakit, meskipun wajahnya lelah, wajahnya kemerahan dan matanya cerah, dia terkejut, di mana ini mati? Apakah ini tidak hidup? Dibandingkan dengan reaksi galaknya, reaksi Guan Xiaozhen jauh lebih tenang setelah mendengar suara putrinya, dia hanya terpana. Ketika dia melihat putrinya di ranjang rumah sakit telah bangun, dia pertama kali tidak percaya. Dan kemudian hatinya sangat gembira. Wajahnya meledak menjadi tampilan cerah yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia berteriak karena terkejut, "Putri." Begitu suara itu turun, dia bergegas, berlutut di depan tempat tidur, membenamkan kepalanya di tempat tidur,
dan menangis di kepala putrinya dengan kedua tangan. Ada semacam kegembiraan setelah bencana, dan pada saat yang sama, ada angin dan hujan. Setelah keluhan, apa yang terjadi? Di luar pintu, kulit Li Zhenbei dan Li Qianhui berubah drastis, mengira ada yang tidak beres. Mereka menamparkan pintu dan bertanya dengan keras. Bibi Li Qianying buru-buru berjalan ke pintu dan berteriak ke pintu, "Qianying tidak ada hubungannya, tidak apa-apa." Bibinya, kapan? Benarkah? Ekspresi Li Zhenbei di luar pintu tiba-tiba bergetar, dan dia bertanya dengan gemetar yang luar biasa. "Saudaraku, aku berani bicara omong kosong tentang hal semacam ini." Bibi Li Qianying segera berkata dengan semangat, "Lagi pula, Qianying sudah bangun saat ini, wajahnya kemerahan dan cantik." "Hebat, hebat, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati." Li Zhenbei sangat gembira dan berteriak keras dengan kepala terangkat dan tertawa, dan air mata di wajahnya lagi. "Haha, izinkan saya mengatakannya saja, saya akan katakan kapan Tuan He mengecewakan." Li Qianhui melompat-lompat dengan semangat untuk beberapa saat, menyeret Li Qianhao dari samping untuk memeluknya erat. Ya, Tuan He, terima kasih kepada Tuan He." Li Zhenbei segera mengangguk penuh semangat, berseru, "Tuan, dia benar-benar orang yang mulia di keluarga kita, orang yang mulia." Saat dia berkata, dia berjalan mondar-mandir di luar, dan berteriak ke bangsal pada saat yang sama, "Apakah kamu mengenakan pakaianmu? Bisakah kamu membiarkan kami masuk juga?" Segera, Bibi Li Qianying dan Guan Xiaozhen baru ingat untuk membantu gaun Li Qianying, dan mereka melihat Lin Yu duduk di tanah, berseru, dan bergegas untuk membantu Lin Yu berdiri. "Tuan Ho, kamu baik-baik saja?" Guan Xiaozhen bertanya dengan prihatin, dengan mata sedih. Melihat kelemahan Lin Yu, matanya tidak mungkin bersalah. Ini adalah kedua kalinya Tuan He menjadi sangat lelah untuk putrinya. "Tidak apa-apa." Lin Yu melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum. "Tuan He, kau menyelamatkanku lagi." Li Qianying menoleh dan tersenyum lembut pada Lin Yu. Begitu dia bangun, dia bisa melihat orang yang dia suka, yang merupakan kebahagiaan luar biasa baginya. Lin Yu telah memulihkan kekuatannya saat ini, berdiri dan mencabut jarum perak untuk Li Qianying, sementara Guan Xiaozhen dan adik-adiknya tidak menghindar untuk mendandani putri mereka di depan Lin Yu, seolah-olah mereka merasakan ini. Itu hal yang normal. Lagi pula, Lin Yu sudah lama sendirian dengan Li Qianying di pria dan janda yang kesepian. Dia sudah melihat apa yang harus dilihat, dan sudah menyentuh apa yang harus disentuh. Selain itu, Lin Yu bisa dikatakan sebagai orang tua kedua dari Li Qianying, yang begitu memalukan tentang anak-anaknya di depan orang tua mereka. Namun, Li Qianying tidak bisa membantu tetapi tersipu. Bagaimanapun, dia adalah pertama kalinya dia telanjang di depan Lin Yu di depan keluarganya. Semakin ibu dan bibinya tidak peduli, semakin dia tersipu. Tampaknya ibunya telah mengalah padanya dan Lin Yu curang secara umum. Setelah Li Qianying berpakaian, Bibi Li Qianying berjalan dan membuka pintu. Kemudian Li Zhenbei dan sekelompok orang dari keluarga Li bergegas masuk dari luar, melihat kulit Li Qianying yang kemerahan dan aman. Semua orang tiba-tiba lega. Li Zhenbei dan Li Qianhui bergegas dan bertanya pada Li dengan prihatin. Qianying mengucapkan beberapa patah kata dan melihat bahwa dia tidak merasakan ketidaknyamanan, dan dia benar-benar lega. "Tuan Ho, terimalah rasa hormat saya dari Li Zhenbei." Li Zhenbei menoleh dan berterima kasih pada Lin Yu dengan ekspresi bergerak, lalu dia mengangkat celananya, dan berlutut di tanah lagi. Lin Yu tampak panik ketika melihat ini, dan bergegas untuk menahan Li Zhenbei selangkah demi selangkah, dan berkata dengan cemas, "Paman Li, kamu kehilangan hari ulang tahunku." Dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Paman Li telah mempelajari tangan ini baru-baru ini, dan dia berlutut jika dia tidak setuju dengannya. "Kalau begitu aku akan sujud kepada Tuan He atas nama ayahku."
Li Qianjue di samping juga berlutut ke tanah dalam pose. Saudaraku Li, aku mohon, tolong selamatkan aku. Lin Yu menghentikan Li Qianjue dengan ekspresi pahit. Li Qianzuo tersenyum bahagia, mengedipkan mata pada Lin Yu. Faktanya, berlutut Li Zhenbei bukanlah isyarat, juga tidak sengaja mempermalukan Lin Yu, tetapi karena mereka benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengungkapkan rasa terima kasih kecuali berlutut. Jiarong, mengapa adikku pingsan kali ini? Melihat adiknya baik-baik saja untuk saat ini, Li Qianjue tidak bisa menahan diri untuk memikirkannya, dan buru-buru bertanya pada Lin Yu. Masih karena nasib pankreas, nyawa Nona Li habis. Lin Yu menjelaskan dengan suara yang dalam. Mendengar ini, ekspresi orang-orang ceria di ruangan itu tiba-tiba meredup, dan wajah mereka tenang dan diam. Hei, Tuan He, apakah itu berarti putriku akan sering pingsan seperti ini di masa depan? Guan Xiaozhen bertanya dengan tatapan sedih di matanya. Ya, jika kehidupan seperti ini tidak rusak, situasi Nona Li akan menjadi lebih sering di masa depan, dan interval waktunya akan lebih pendek. Lin Yu berkata dengan jujur. Wajah Li Zhenbei dan Li Qianjue pucat, mereka saling pandang, dan kegembiraan mereka sebelumnya terhapus. Senyum di wajah Li Qianying juga memudar, dan dia berbisik kepada Lin Yu, Tuan He, lain kali saya mengalami situasi ini lagi, Anda tidak ingin membantu saya. Ketika dia bangun, dia secara alami melihat kelelahan dan pingsan Lin Yu, dan tahu bahwa Lin Yu mencoba yang terbaik untuk membangunkan dirinya sendiri. Dia merasa sangat tertekan karena dia ditakdirkan untuk mati. Dia secara alami tidak ingin melihat Lin Yu menanggung rasa sakit seperti ini lagi dan lagi. Li Zhenbei dan Li Qianjue mengubah wajah mereka ketika mendengar ini, dan tidak berani berbicara. Mereka egois karena cinta mereka pada Li Qianying. Bahkan, mereka tidak ingin Lin Yu melepaskan Li Qianying. Bagaimanapun, selama Li Qianying masih hidup, masih ada harapan. Tapi mereka tidak pandai meminta terlalu banyak Lin Yu. Bagaimanapun, Lin Yu harus membayar harga yang sangat mahal untuk memperlakukan Li Qianying sekali, jadi mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dan hanya menundukkan kepala dan tidak berbicara. Ya, Nona Li, setiap kali saya memberi Anda suntikan dalam situasi ini, itu adalah kerugian besar bagi tubuh saya. Lin Yu mengangguk ketika dia mendengar ini, dan menjawab dengan sangat pasti. Wajah Li Zhenbei dan Li Qianjue tiba-tiba memucat ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu jelas, Lin Yu hendak menyerahkan Li Qianying. Guan Xiaozhen juga memiliki kulit abu-abu, dia akan membuka mulutnya untuk memohon kepada Lin Yu, tetapi dia menelan lagi ketika dia mencapai bibirnya, dan lapisan air mata yang tebal tiba-tiba muncul di matanya. He telah melakukan yang terbaik untuk keluarga dan putrinya. Saya malu bertanya kepada orang lagi. Ini terlalu egois, jadi mereka hanya bisa mengakui takdir mereka. Li Qianying tersenyum mendengar kata-kata Lin Yu, dan mengangguk dengan penuh semangat. Baginya, Tuan He baik-baik saja, yang membuatnya merasa paling bahagia. Jadi, untuk menghindari menyebabkan tubuhku menderita kerugian besar untukmu. Lin Yu mencondongkan tubuh ke depan saat dia berkata, dan menatap mata Li Qianying dengan senyum dan membungkuk, dan berkata dengan lembut, aku memutuskan untuk menghancurkan takdirmu untuk selamanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.